lengkap gitu sih. Oke, thank you. Aku lanjut deh. Kan tadi Nando sempat nge-mention Figma, GDocs. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih software yang harus dikuasain di job kamu ini? Oke, sebenarnya nggak banyak sih karena aku day to day itu paling kalau bikin report atau bikin kalau bikin Google Form buat survei atau segala macam itu pakai Google Workspace kan yang Docs terus Iya, Google Form, Google Sheets dan segala macamnya udah. di situ. Figma pastinya buat tektokan sama tim UI. Misalnya aku harus ngecek desain dari tim UI atau mungkin dari aku ada feedback buat si tim UI ini kan aku bisa komen langsung di Figma kan gitu. Terus kalau buat bikin sketch gitu-gitu aku biasa pakai Whimsical gitu sih. Oh iya benar. Jadi pakai apapun juga bisa sih. Intinya buat bisa nge-translate apa yang aku maksud ini bisa bisa kebikin kerangkanya gitulah. Jadi tim UI bisa paham nih aku ngomong apa nggak cuman aku ngomong A I W O terus nanti tim UI tadi ngomongin apa ya? Aku ada si wireframe-nya langsung nih biar mereka bisa lihat visualisasinya gimana. Walaupun emang nggak sebagus tim UI gitu nanti ya. Gitu. Oke, berarti tapi itu semua bisa diakses lewat web kan kayak Whimsical, Figma. Maksudnya nggak perlu download juga. Jadi mereka tuh ya kalau misalnya ada binisian yang mau ngambil job yang sama bisa belajar sendiri kan. Bisa banget. Bisa Banget ya. banget. Oke deh, aku lanjut deh. Wah, kalau boleh tahu suka duka deh, suka duka selama intern. Mungkin sukanya dulu. Oke. Um, sukanya adalah mungkin aku bersyukur banget karena aku kan hitungannya mengambil internship-nya berarti sebelum Enrichment. harusnya yang lain pada internship kan Iya. gitu. Cuman selama kurang lebih aku berarti udah internship hampir setahun gitu ya di company-company lain juga. Aku mungkin yang pertama sukanya adalah experience sih karena nggak bohong dari pertama kali aku internship itu nggak cuman aku mencari job, tapi gara-gara experience yang udah pernah aku punya sebelumnya ini, job-job cuman juga datang ke aku. Misalkan kayak di LinkedIn gitu, kadang-kadang beberapa bulan sekali suka ada recruiters yang nanyain aku atau menginvite aku untuk interview gitu. Itu mungkin sukanya pertama adalah experience dan exposure sih di dunia nyata gitu ya, di dunia profesional. Terus kedua, um, atau ya mungkin lebih ke aku bisa bikin waktu aku lebih meaningful gitu sih karena awal-awal semester kan awal-awal semester di BINUS kan mungkin oke pulang kuliah hahihi nongkrong Iya. gitu-gitu. Iya. Cuman sekarang aku juga bisa apa ya put waktu-waktu kosong aku instead of mungkin aku lebih meaningless nggak tahu harus ngapain aku udah tahu nih harus ngapain dan mungkin suka ketiga adalah aku udah bisa nyari pendapatan sendiri nih Oh, oke, oke. karena aku sekarang udah apa ya, udah nggak dapat uang jajan dari orang tua kan lumayan banget kan buat bantu Oh, orang benar. tua. Itu mungkin suka ya sih Zik. Oke, untuk dukanya sendiri gimana? Aduh dukanya banyak sih ya. Mungkin boleh disimpulkan jadi beberapa poin. Iya, ya, mungkin dukanya pertama adalah gara-gara tadi itu ya yang karena apa waktu luangnya itu dipakai buat Dipakai. kerja. Heeh. Jadi mungkin um, social life aku tuh mungkin agak terpotong dan mungkin kurang gitu ya Ya, waktu buat social life gitu. Karena kan kita nggak bisa dapetin semuanya kan. harus ada yang dikorbankan gitu ya. Yang dikorbankan kan. Nah ya kan itu sih pertama. Terus kedua ini sih waktu buat time management mungkin sampai sekarang pun walaupun aku udah mulai bisa nge-manage tapi kadang-kadang aku juga misalkan lagi padat banget nih dari kuliah padat, dari kerja padat, aku juga ada kegiatan di luar kerja dan kuliah ini kan, itu kadang-kadang suka bertabrakan dan jujur kadang suka overwhelm sendiri untuk mengaturnya gitu. Jadi kadang-kadang butuh kayak nafas bentar terus mikir nih mana yang harus diprioritasin dahulu, terus mana Iya. yang mesti bisa ntar lah dikerjain gitu. Jadi sometimes itu juga kadang-kadang suka susah untuk manage-nya gitu sih. Terus yang terakhir apa ya? Em, mungkin karena hitungannya aku di agensi juga, jadi bisa dibilang face-to-face banget gitu. Karena misalnya klien mau minta apa dan kita kita mesti bisa nge-cater dengan cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang emang suka dikit-dikit keluar dari
jam kerja pada seharusnya gitu sih. Oh. Cuman emang itu yang harus dikorbanin gak sih kalau emang aku kan udah memilih jalan ini kan, aku kuliah sambil aku magang. Dan emang tempat magang aku tuh ngerti banget kalau aku emang sambil kuliah, ya udah kuliah difokusin dulu, magang tuh ntar aja dikerjain, yang penting tuh kelar gitu. Oke, Oke, mungkin mengenai time management deh. Aku mau nanya lebih lanjut. Kira-kira time management Nando tuh ngaturnya mungkin ngatur sendiri di pikiran atau mungkin ada bantuan software khusus apa gimana? Otak aku nggak sehebat itu ya sih. Oh, iya. Pastinya tuh dijabarin satu-satu. Aku pakai dua hal sih. Pertama Google Docs karena kalau aku dapat email kantor juga ya. Nah, email kantor ini aku udah ngeblokin tuh. Misalkan aku jam kuliah di sini sini sini. Jadi kalau emang atasan aku di tempat magang ataupun divisi-divisi lain mau ngajak aku meeting, mereka bisa lihat tuh aku sibuknya di jam berapa aja. Dan kalau emang ada kelas ya mereka nggak ganggu aku gitu. Itu pertama. Terus kedua tuh aku pakai namanya Todoist. Todoist tuh kayak tools buat ngebikin to-do list gitu Iya, sebenarnya. itu ya. Sesuai nama apps-nya. Dari namanya udah kedengeran ya. Oh, iya. Iya, jadi dari to-do list tuh sebenarnya ngebantu banget. Jadi aku biasa bangun tidur, biasa kan siap-siap dulu kan, kayak terserah misalnya berjemur dulu atau makan dulu, sarapan dulu. Pokoknya jam 9 teng, aku duduk nih di depan laptop, terus aku list down hal-hal apa aja yang mesti aku kelarin nih hari ini. Misalkan ada bikin report deck buat klien, habis itu ada PR mata kuliah, ada project mata kuliah, itu semua udah aku layout dan aku bisa taruh nih jam-jam mana aja yang bisa aku tempatin si hal-hal yang mesti aku lakuin ini. Jadi emang kesannya em, kayak kesannya apa ya? Kesannya nge-plan out semua gitu sih. Iya. Misalkan makan siang tuh jam berapa, terus kayak istirahat tuh jam berapa. Jadi kesannya apa ya? Kayak teratur banget gitu, tapi Iya. itu ngebantu banget sih. Kayak tapi kalau emang bisa fleksibel juga, I mean kalau emang aku kelar kerjanya belum kelar, terus kayak makan siang tuh misalkan, oh ya udah makan siangnya diundur setengah jam gitu, itu kayak nggak apa-apa. Yang penting aku tuh dari awal udah nge-plan out dulu nih ada apa, jadi aku bisa ngeliat dengan jelas, oh kerjaan gue hari ini nih semua loh gitu. Jadi bener ya, apa yang biasa orang-orang bilang time management itu suatu poin penting dalam hidup kita gitu. Bukan hanya untuk ngatur kegiatan, maksudnya kayak ada job atau apa, mungkin kayak jam makan, jam tidur juga bisa ditentuin dari time management itu kan. Iya, itu ngebantu buat ini sih ngelihat secara overview gitu ya, kayak hari lo tuh ntar seharian bakal gimana sih gitu. Cuman at the end of the day, jangan sampai kita terpaku dan jadi apa ya, jadi burnout sendiri gara-gara ngeliat jadwal kita, oh jam segini mesti tidur nih, terus ntar jadi stres sendiri. Kita mesti bisa apa ya, fleksibel dan jadiin schedule kita tuh panduan aja gitu buat kita menjalani hari gitu. Oke, Oke, mungkin pertanyaan terakhir deh. Kira-kira Nando ada tips and trick sendiri nggak sih buat dapetin posisi yang sama kayak Nando? Tips and trick dalam artian apa nih pas Oh, lagi hunting ya kerjaan? mungkin ya buat lamar atau interview atau apapun itu. Oke, tipsnya sih mungkin yang pertama sebenarnya apa ya? Emang common sense kan, kayak LinkedIn tuh ngebantu. Cuman buat aku personally itu emang ngebantu banget karena magang aku yang sebelum ini pun juga aku dapetinnya bukan aku apply tapi aku ditawarin lewat LinkedIn. Dan aku percaya itu juga gara-gara aku tuh apa ya? Bisa dibilang ya membuat LinkedIn aku secara properly gitu lah. Mungkin dari menjelaskan pekerjaan aku sebelum-sebelumnya, habis itu apa yang aku kejar dan segala macam itu sebenarnya ngebantu banget. At least ngebantu recruiter tahu, oh ini tuh cocok nih buat lowongan yang lagi gue cari gitu. Terus kedua, sebenarnya trik yang aku pakai itu ini sih, aku nge-add banyak banget di LinkedIn. Pertama recruiters, jadi recruiters dari manapun aku add-addin, dari Shopee, dari boleh sebut mereka gak sih? Nggak apa-apa. Dari berbagai macam company itu aku Baca. add-addin. Terus kayak karena mereka kadang suka ngepost job openingnya tuh nggak lewat yang LinkedIn Jobs itu, tapi lewat postan mereka. Dan kita kan kalau kita add mereka kan kita bisa tahu lebih cepet kan apa yang Info mereka. info yang terbaru ya gitu. Iya benar, info yang terbaru. Terus selain recruiters, kedua tuh adalah mungkin senior-senior atau
lead dari job yang pengen dikejar. Misalkan aku nyari UX research, berarti nanti aku bakal nyarinya tuh di LinkedIn senior UX research atau enggak lead UX research. Jadi apa ya, bisa aja sebenarnya lebih ke connection aja sih, kita establish connection dulu, siapa tahu nanti dari LinkedIn mereka bisa aja mereka ngepost job opening juga pertama, terus bisa aja mereka tahu profile kita terus kayak tertarik kan, kayak menarik juga nih, atau enggak sekedar kita bisa juga nanya-nanya ke mereka kayak ada lowongan atau lagi dibutuhkan lowongan nggak buat junior UX research atau mungkin intern gitu. Itu sedikit tips and trick yang aku pakai sih. Oke, mungkin aku simpulin dah. Jadi ada dua poin tips and trick dari Nando. Mungkin yang pertama itu lebih rapihin nggak sih, rapihin profile LinkedIn. Soalnya kan mungkin kalau kita rapihin profile LinkedIn nggak kayak berantakan gimana gitu, para recruiter juga ngelihatnya enak gitu kan. Kalau misalnya mau cari apa, mungkin mau cari tahu tentang apa bisa dilihat di situ gitu, udah dirapihin sama kitanya. Terus mungkin yang kedua, Sama satu lagi sih, boleh, sorry, boleh. kayak nggak cuman kita narok kayak secara properly, cuman kita ngaturnya mesti properly juga, kayak misalkan kita udah banyak pengalaman nih di berbagai bidang, cuman misalnya yang kita lagi kejar nih UX research gitu, ya kita tunjukin apa pengalaman kita yang related aja gitu. Terus sebenarnya ngebantu recruiters juga sih, karena mereka ngeceknya cuma satu orang doang kan, mereka ngeceknya banyak banget orang dalam satu hari. Dan dengan kita simplify profile kita terus kayak bikin straight to the point, itu bisa bikin mereka juga kayak langsung tahu gitu, oh nih orang bergeraknya di bidang ini dan dia cocok nih buat gue invite lebih lanjut gitu. Berarti lebih ngebantu para recruiter, maksudnya nggak harus lihat, maksudnya sampai ke bawah-bawah lah ya. Jadi poinnya tuh kita udah sampein gitu, Bisa dalam artian gitu. ditonjolin gitu ya. Nah, Oke, mungkin yang kedua tadi perbanyak koneksi lah intinya. Mungkin perbanyak koneksi dari nge-connect ke recruiter-recruiter perusahaan-perusahaan, atau mungkin nge-connect ke para senior-senior yang kita incer gitu. Gitu. Mungkin itu ya singkatan tips and trick dari Nando. Nah, mungkin sebelum ditutup, dari Nando sendiri ada yang mau disampaikan nggak ke para Binusian? ini hal yang ku pelajarin beberapa saat ini juga. Cuman mungkin keep in mind aja buat teman-teman kalau life itu hidup itu bukan balapan, kayak life is not a race, dan apa ya, kesuksesan orang lain tuh bukan berarti kesuksesan kalian juga, karena setiap dari kita punya kesuksesan masing-masing kan. Dan kalau kita pusing ngikutin sukses orang lain dan ngejar apa yang orang lain mimpikan, kita nggak akan pernah bahagia gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru, bergerak sesuai pace kalian aja, terus enjoy aja gitu. Gitu sih. Oke, thank you banget Nando. Sangat menginspirasi ya kata-katanya. Jangan ikutin orang lain meskipun orang lain udah sukses duluan, yang nggak menutup kemungkinan kalian bisa nyusul juga gitu. Oke, mungkin itu aja dari wawancara hari ini, interview hari ini. Thank you banget Nando udah luangin waktunya hari ini untuk di interview. Dan ya itu aja. Thank you.